dilaksanakan oleh pengawas atau supervisi. Nah, dalam upaya mewujudkan tujuan ini, pengawas pendidikan agama Islam memerlukan strategi dalam menjalankan pengawasannya untuk meningkatkan kompetensi guru PAI. Guna mengetahui dan memperdalam apa saja peran dan strategi khusus yang digunakan oleh pengawas PAI Kementerian Kota Pasuruan dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota Pasuruan. Lalu di sini saya mengambil dua insan masalah. Yang pertama, bagaimana peran dan strategi pengawas pendidikan agama Islam agar dalam meningkatkan kompetensi guru atau pendidik di SMA Negeri Kota Pasuruan. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru atau pendidik SMA Negeri Kota Pasuruan. Lalu selanjutnya, tujuan pemerintahan saya yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan peran dan strategi pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota Pasuruan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kelancaran pengawasan pendidikan agama Islam dalam melaksanakan pengawasan terhadap guru PAI di SMA Negeri Kota Pasuruan. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yakni peran pengawas pendidikan agama Islam atau PPAI, yakni merupakan hak dan kewajiban bagi setiap pengawas pendidikan agama Islam yang harus dijalankan. Yang mana tugas pengawas ini tidak hanya mengawasi, tapi pengawas ini bisa sebagai motivator ataupun pembimbing dan motivator bagi para guru, serta memastikan pendidikan agama Islam ini berjalan dengan relevan dan efektif. Lalu yang kedua, ini ada strategi pengawas pendidikan agama Islam atau PPAI, yang mana strategi pengawas pendidikan agama Islam ini merupakan sebuah upaya atau sebuah cara atau sebuah siasat pengawas PAI dalam meninjau serta mengembangkan guru-guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Islam. Yang ketiga, kompetensi guru PAI yakni penguasaan kemampuan yang wajib ada pada diri agar terwujudnya ketepatan kinerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang pertama ada data dan sumber data. Di sini saya menggunakan data primer. Data primer itu data yang langsung saya peroleh dari subjek penelitian, misalkan melalui wawancara, dari observasi atau angket yang saya lakukan di sekolah SMA 1 sampai 4 Pasuruan dan di kantor Kemenang. Kalau data sumber ini saya peroleh dari bahan pustaka, seperti dokumentasi atau referensi yang relevan dengan masalah penelitian saya. Yang kedua adalah pengumpulan data. Di sini saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada juga analisis data. Analisis data ini ada reduksi data, yakni memilih, mengutamakan atau menyederhanakan data yang awal saya dapat dari tempat saya observasi. Yang kedua ada penyajian data, yaitu tahap merangkai atau mempermudah atau merangkai data gunanya untuk mempermudah ketika membuat kesimpulan. Yang terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan tahap terakhir saat menganalisis data, di mana menghasilkan beberapa kesimpulan yang jelas serta mendalam berdasarkan fokus penelitian yang saya buat. Yang terakhir ini ada keabsahan data, yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan
penghitungan dan triangulasi data. Triangulasi data ini saya menggunakan dari triangulasi sumber, triangulasi metode, sama triangulasi waktu. Kalau sumber ini saya melakukan langsung wawancara kepada narasumber, melakukan wawancara dokumen ataupun arsip. Kita bisa dengan melakukan wawancara beberapa informan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk triangulasi metode ini, saya menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Nah, kalau untuk metode wawancara ini saya menggunakan dua metode, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Selanjutnya yakni pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, peran pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota Pasuruan. Tugas pokok pengawas itu meliputi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama atau Kemenang. Berikut merupakan peran-peran pengawas pendidikan agama Islam Kemenang Kota Pasuruan dalam meningkatkan kompetensi guru PAI. Yang pertama, pengawasan, pendampingan, pembinaan, evaluasi atau penilaian. Jadi peran pengawas itu tidak hanya mengawasi saja, tapi bisa mendampingi, membina guru PAI yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yakni strategi pengawas pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SMA Negeri Kota Pasuruan, mengacu pada rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengawasan pendidikan agama Islam. Lalu strateginya yaitu seperti melakukan kunjungan, workshop atau for NGFT, seminar seperti itu yang sering dilaksanakan oleh pengawas. Lalu ada faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama faktor pendukungnya, yang pertama yaitu dukungan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Dukungan ini bisa mencakup kebijakan, program pelatihan seperti MPMP, workshop dan sebagainya, serta alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengawas untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Kalau untuk yang alokasi anggaran itu, yang kedua yakni kemauan guru berkembang. Kemauan ini tercermin dalam partisipasi aktif mereka dalam program pembinaan, pelatihan, dan diskusi individu yang diselenggarakan oleh pengawas. Kalau faktor menghambat, di sini saya menemukan dua faktor, yakni yang pertama keterbatasan waktu. Yang kedua, jumlah petugas pengawas yang terbatas. Keterbatasan waktu ini merupakan faktor penghambat yang paling utama karena jumlah pengawas ini tidak sepadan dengan jumlah guru PAI SMA Negeri yang ada di Kota Pasuruan. Jadi tidak imbang antara jumlah pengawas sama gurunya. Lalu yang kedua, jumlah petugas pengawas yang terbatas. Kurangnya petugas ini disebabkan oleh adanya beberapa petugas pengawas yang dipindahkan tugas oleh Kemenang Pasuruan. Mungkin cukup sekian presentasi kita. Sebelum itu saya meneliti di SMK 1. Untuk sekarang ini saya pengen tahu lebih luas lagi. Jadi saya ambil itu dari SMA 1, 2, 3, 4. Jadi saya memilih sekolah negeri, SMA sekolah negeri. Sudah itu dong yang tertarik itu sampai mengangkat judul skripsinya semacam itu. Apa gara-gara ayahnya pengawas? Oh, bukan. Bapak Yazid itu pamannya atau masnya? Bukan. Oh. Terus kira-kira apa yang bisa Mbak Fiona jawab terkait dengan peran dan strategi pengawas ini? Perannya itu apa aja? Peran pengawas. Bedanya apa Mbak peran dan strategi? Kalau peran itu
Kalau peran itu kan seperti kedudukan pengawasnya, kalau strategi itu sebuah caranya. Karena enggak strategi itu udah masuk di dalam perang juga. Kalau menurut saya sih beda Pak. Soalnya strategi kan itu sebuah cara yang mendukung agar peran ini sesuai dengan kedudukan yang dilakukan. Coba jelaskan sekarang. Kira-kira perannya pengawas itu seperti apa? Peran pengawas itu selain mengawasi, pengawas itu bisa membina guru PAI, bisa mengevaluasi guru PAI, misalkan ada kesulitan dalam kegiatan proses belajar mengajar, itu pengawas bisa terjun dalamnya. Kayak seperti ketika ada masalah itu kan biasanya kayak dibuat forum latihan atau MGMB, jadi misalkan ada masalah di situ Pak, jalan keluarnya yang paling sering dilakukan di situ. Jadi nggak hanya cuma mengawasi, menilai, terus pulang. Apakah pembinaan pengawasan ini nggak masuk strategi ya? Masuk sih, cuma cuma kalau strategi ini lebih spesifik, kayak strategi ini lebih spesifik, jadi nggak bisa kayak nggak bisa pengawas ini berdiri sendiri untuk mencari strateginya Pak. Jadi harus kayak bekerjasama sama pihak yang lain. Coba Mbak Fiona bandingkan antara perannya pengawas dengan strateginya pengawas. Coba bandingkan. Kalau peran pengawas itu hak dan kewajiban pengawas yang harus dilakukan Pak, yang harus dilakukan bagi setiap pengawas. Nah, tujuannya itu sebagai pembimbing dan motivator bagi para guru untuk memastikan pendidikan agama Islam yang disampaikan relevan dan efektif. Kalau peran pengawas, kalau strateginya itu cara atau upaya yang dilakukan oleh pengawas dalam meninjau serta mengembangkan guru-guru yang ada di bawah naungan pemenang. Jadi kalau peran itu hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh pengawas terhadap guru PAI. Kalau strategi itu caranya buat mengembangkan budaya, buat mengembangkan pengetahuan guru PAI. Mbak Fiona ini sebelum skripsi ini buku apa aja yang diikuti? Saya kemarin itu kebetulan saya bawa Pak bukunya itu. Berapa buku yang? Saya cuma dapat satu buku. Oh, satu buku. Iya, selebihnya saya lihat buku ya. Itu adalah yang buku yang saya pegang cuma satu Pak. Yang saya beli, kalau misalkan dari HP banyak, kayak dari e-book itu banyak. Yang saya beli cuma satu, tapi tidak satu. Coba kalau Mbak Fiona memang sudah banyak menemukan referensi terkait dengan buku, terkait dengan pengawas, kira-kira tugas pokok pengawas itu apa aja Mbak? Tugas pokok pengawas? Iya, pengawas itu apa? Guru itu apa? Kalau guru kan tugasnya mengajar, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kan. Memang tugasnya guru kan gitu. Itu tugasnya pengawas apa Mbak? Tugas pokok pengawas yang saya ketahui yaitu Pak, seperti melakukan selain pengawasan tadi kayak pembinaan gitu sih, pembinaan, habis itu melakukan sebagai evaluator, motivator. Kayak pengawas ini kayak misalkan guru ada masalah, mereka itu lainnya ke pengawas gitu. Jadi kayak minta bantuan ke pengawas, saya ada masalah kayak gini, saya harus bagaimana. Jadi kayak pengawas itu menjembatani permasalahan dari guru. Iya kan, guru tuh malah takut kalau sama pengawas ya. Kalau ada pengawas itu guru tuh kayak penampakan. Sing guru kudu nyiapno RPP, sing ngomong ngeprint, sing dan lain-lain.
Takut biasanya Pak, malah kalau dicedeki pengawas. Kalau yang saya temui sih bukan takut sih, lebih kayak baru selesai sekarang. Memang ada sih yang jujur kayak aku lomba misalnya pengawas atau mengerjakan gitu. Jadi cuma apa ya Pak? Emang pengawas sendiri tuh ke sekolah itu enggak konsisten gitu. Cuma 1 sampai 2 kali per pertemuan kalau nggak salah. Sampai 2 kali itu pun saya waktu observasi kemarin itu masih belum ada kepengawasan sama sekali. Kemarin saya waktu observasi itu. Oke, coba ceritakan Mbak Fiona terkait dengan tugasnya pengawas secara contohnya di dalam sekolahan itu loh, kayak apa pengawas itu? Apa mau WA, apa digawe WA grup atau ya apa? Seperti apa? Kemarin ketemu Pak Yayu itu berapa kali? 1 kali kak ya? Ke Pak Yazi itu saya 2 kali. Oh, 2 kali ya. Kalau selebihnya beliau mintanya WA. Terus apa aja yang tanyakan ke Pak Yayu selama ketemu 2 kali itu? Dapat data apa? Ada rekamannya ya? Gak direkam ya? Rekamannya? Iya. Ada rekamannya? Oh nggak ada ya? Iya Pak, nggak ada. Berarti ngobrol apa sama Pak Yazid itu? Kalau Pak Yazid kemarin tuh nggak terlalu banyak sih, soalnya beliau juga waktu itu ada kegiatan, jadi disuruh kayak misalkan saya Pak, saya minta data yang sekarang ada di rumah gitu. Jadi dikasih kan di gini-gini tuh ada kayak tempelannya gitu Pak, kayak struktur atau berkenaan apa, terus kayak data apa aja gitu, saya dikasihnya dari itu dinding yang ditempel di ruangannya. Tapi beliau bilang ini bukan data yang sebenarnya Mbak, ini yang sebelumnya masih belum direvisi. Bilangnya beliau gitu. Cuma itu kok, nggak ngobrol-ngobrol terkait dengan ini loh Mbak, saya itu kalau awal semester ke sekolah ini nemu ibu ini. Kalau Pak Yazid ini beliau itu nggak hanya satu atau 2 sekolah sih Pak, banyak. Jadi kayak apa, TK Islam itu bukan TK SD. SD itu beliau juga mengawasi SD, terus SMP juga, SMA juga beliau. Jadi apa ya, ya itu tadi Pak, nggak bisa konsisten gitu, beliau merangkap semua itu. Pak Yazid ini apakah jadi pengawas di SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4 juga kan? Iya. Berapa guru itu berarti? Kalau banyak sih Pak, banyak. Coba SMA 4 itu ada 3 guru PAI. SMA 4 itu saya kemarin dikasihnya 20. Semua SMA 20. SMA 1 berarti 4 itu 20 semua. SMA 1 ada 2, itu semua sih. Kalau yang SMA berapa ya? SMA, ya SMA 4 itu 3, yang berkenan 2. Tapi sebenarnya itu kalau lihat judul itu sepertinya ya juga tidak Pak Yazid yang diwawancara ini. Harusnya ada pengawas pembanding atau pengawas lain yang Itu tak mau Pak, beliaunya. Iya. Gak mau selain Pak Yazid ini. Bukan, apa pengawasnya nggak mau. Itu saya waktu ke Kemenang itu aja. Saya rencananya mau ke ada, sebelahnya sih ada Pak. Tapi jangan sebab ke Pak Yazid aja yang senior gitu. Berarti informannya dalam penelitian ini siapa aja? Pengawas Pak Yazid tadi, sama guru PAI SMA 1, 2, 3, 4. Berapa guru PAI itu yang dibuat, yang diwawancarai? 2 kali 8 guru PAI. 8 guru. Apa aja yang ditanyakan untuk guru PAI? Yang paling banyak saya tanyakan tuh lebih ke itu sih Pak, lebih ke mencocokkan bener apa enggak yang dilakukan pengawas ini gitu. Jadi kan saya ke pengawas dulu, saya ke sekolah tuh melakukan gini Mbak gitu. Jadi saya ke SMA 1, 2, 3, 4 itu lebih banyak tanya itu bener yang saya dapat dari pengawas. Tanya apa? Ya kayak gitu, apa aja yang dilakukan Bapak ketika waktu pengawasan ke sekolah? Apakah Terus jawabannya gimana? melakukan jawabannya siapa? Guru PAI. Guru PAI. Kalau rata-rata yang dapat itu jawaban dari guru PAI itu kurang apa ya? Kurang sih Pak, rata-rata kurang. Kurang apa? Kurang apa ya? Kayak kurang maksimal gitu. Kenapa kok kurang maksimal?
pengawas itu tidak bisa kayak konsisten dikasih waktu misalkan berapa jam tuh tidak bisa Pak. Kebanyakan itu biasanya Kemenak itu mengirim guru PAI keluar untuk melakukan pelatihan itu. Banyak yang kayak gitu daripada kayak forum MGMP yang langsung ketemu langsung dengan pengawasnya itu jarang. Lebih banyak melakukan pelatihan di luar sekolah selama beberapa hari. Kayak MGMP itu masa melibatkan pengawas ya Pak? Itu Pak, soalnya saya punya dokumentasinya waktu forum MGMP. Ada Pak Yusuf juga sama semua guru yang saya wawancarai. Terlibat di situ? Iya, terlibat. Terus Mbak Fiona ini berarti berapa bulan ini penelitian? Kalau berapa bulan, jujur Pak ya, saya nggak terlalu banyak ke sekolah. Jadi saya mengerjakan ini baru akhir-akhir kapan ya, kemarin ini sih Pak. Tapi sering, kalau misalkan ditanya seberapa sering, 2 kali lebih saya ke sekolah. Memang saya juga minta persetujuan juga dari guru mapelnya berkenan atau tidak gitu. Kalau 2 kali berarti kali 4 sekolahan 8 kali berarti. Belum itu saya kadang satu sekolah itu bisa sampai 3 kali gitu. Selebihnya tak. Berarti kalau sudah sampai 3 kali ya temuan penelitiannya kan banyak yang ditemukan Mbak Fiona di sekolah itu. Apa aja temuannya yang ditemukan? Yang saya temui sih tadi Pak ya, kayak jadi yang saya bisa menentukan ini bahwa pengawasan ini ke SMA 1, 2, 3, 4 ini Waktunya kurang. iya masih kurang, maksudnya kurang maksimal tadi Pak. Mintanya guru itu rutin Pak, jadi nggak hanya 1 sampai 2 kali gitu. Jadi mintanya tuh rutin. Soalnya Mbak, guru sekarang itu banyak yang gaptek, jadi banyak yang lebih tua atau lebih senior dan yang kurang mengerti kayak penggunaan laptop, terus kayak elektronik yang modern sekarang itu kurang, jadinya agak gaptek itu. Wes, terus lainnya masuk itu Pak yang ditemukan. Yang lainnya itu apa ya Pak? Soalnya saya kemarin dapatnya itu muter-muter di situ Pak. Pokoknya intinya pokoknya kurang. Masuk 8 sekolah 4 sekolahan 2 kali 8 kali ketemu guru PAI, masuk yang dihasilkan terkait dengan wawancara cuma itu toh. Ada juga yang bilang udah maksimal, ada sih. Cuma Ya, tapi terus? beberapa. Saya tanya maksudnya kenapa di sini Pak? Ya soalnya tapi memang gurunya masih muda Pak, jadi mungkin dari segi kayak penggunaan media zaman sekarang masih bisa menguasai. Terus gurunya masa nggak cerita terkait dengan supervisi? Terkait supervisi habis Pak. Ya seperti apa supervisi yang dilakukan? Yang sering dilakukan pengawas itu tadi kayak misalkan ada kumpulan apa di sekolah mana gitu Pak. Nah itu yang dibahas kayak pengumpulan administrasi kayak misalkan ADP-nya gimana, terus ada kesulitan apa. Jadi lebih ke sharing gitu. Kalau misalkan pengawas sudah bilang ada kumpulan apa gitu, ada forum apa, itu lebih ke sharing sih kata guru PAI itu, lebih ke sharing apa kesulitannya gitu. Coba bentuk supervisinya pengawas itu seperti apa yang dilakukan ke guru PAI itu? Bentuk supervisinya itu ya itu tadi sih Pak. Apa sih supervisi itu? Jangan-jangan nggak paham nih Mbak Fiona supervisi. Supervisi itu kan kepengawasan itu kan Pak. Ya iya, apa supervisi itu? Apa? Ya pengawas itu kepengawasan tadi. Ya kepengawasan. Pengawasan. Contohnya kayak apa ya supervisi? Contohnya apa? Sejak ngomong Mbak Fiona jadi guru PAI, ya apa kode supervisi itu? Supervisi itu sih kayak seperti melakukan pengawasan lalu melakukan kunjungan tadi. Seperti apa bentuk ini? Melakukan kunjungan itu sih Pak ke setiap sekolah tadi. Seperti apa bentuknya? Seperti
pengawas lihat-lihat sekolahnya oh api begini terus pulang Enggak kan. sih ya. Yang pasti ditanya di situ mengenai kegiatan belajar mengajarnya, terus habis itu perangkat pembelajaran di mana. Terus Dan pastinya dicek di situ sih, soalnya iya yang dicek yang itu Pak, kayak perangkat pembelajarannya kayak gimana gitu. Dan setiap ada pengawas yang datang tuh harus ada kayak pembaruan gitu Pak. Jadi nggak hanya peluru yang dipakai itu aja dalam model atau perangkat pembelajarannya. Makanya kan di situ guru-guru itu berusaha bagaimana caranya bisa mengikuti zaman pakai media zaman sekarang tadi. masuk ke kelas enggak pengawasnya? Kalau ke kelas sih ya jarang Pak, jarang, tapi pernah masuk ke kelas pernah tapi jarang. Jarang lupa. Jarang itu 1 atau 2 kali itu nggak sering Pak. Lebih Sudah, seringnya ya? ya itu ke forum tadi. Oh iya wes ini terakhir ini sudah 17 menit ini saya Pak Maruf nggak dibuka kan pintu sama istrinya. Terakhir ini Mbak, karena judulnya itu kan terkait dengan peran dan strategi pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi guru PAI lah. Kira-kira bukti kalau memang kompetensinya meningkat tuh apa buktinya? Ada tak di skripsi ini? Indikator ukurannya kalau memang kompetensinya itu meningkat. Oh gurunya pangkatnya 4E semuanya, berarti kan meningkat itu. Apa buktinya? Buktinya itu Ada deskripsi. Gurunya menangan kalau lomba. Indikator itu ya. Oh, sering ikutin lomba terus menang. Gurunya apal Quran kabeh sing anu karena ada dorongan dari pengawas. Apa? Pengawasnya keren karena gurunya wajib Harus ikut PPG. kudu mana sudah serbu semua nah kalau nggak serbu ya, apa bukti ini apa ono nggak nang ini skripsi gurunya jadi guru penggerak semuanya itu kan suatu prestasi berarti kan berhasil itu pengawasnya untuk mendidik dan mengawasi mendampingi itu. kalau buktinya itu sih bisa dilihat kayak dari ketika pengawas menanya pengawas ketika meminta ada perkumpulan itu biasanya sih kan ditanya itu Pak, kalau dari informasi yang dapat itu dikasih kesempatan untuk semua guru itu melontarkan kelusannya selama kegiatan belajar itu apa. Nah ketika keluh kesah atau pendapat guru ini sudah memenuhi keinginan pengawas, misalkan ada gambaran apa gitu, itu kan juga salah satu termasuk bukti Pak. Maksudnya nggak stay di situ aja bukti kayak prestasi kalau memang guru itu mempunyai kompetensi yang berprestasi itu loh. Ada itu? Kalau ada di halaman berapa? Oh gurunya Pak menjadi guru penggerak semuanya atau sudah sertifikasi semuanya berkat bimbingan dan dampingan pengawas Pak Yazid. Ada enggak ya? Kalau itu sih cuma kayak diikutkan pelatihan gitu. Jadi dibuat pelatihan ini, tapi tidak semua, cuma hanya guru yang dianggap mungkin guru terpilih lah Pak. Soalnya saya kemarin tuh menemukan beberapa aja sih yang bilang saya pernah ikut pelatihan di sini Pak. Beberapa pelatihan kan nggak bisa dijadi ukuran meningkat kompetensinya. tapi kan dapat menambah wawasan guru tersebut Pak tidak melakukan pelatihan itu. Yang terkait dengan prestasi yang lain nggak? Prestasi yang lain ya kalau sertifikasi itu saya ada Pak Eko guru SMA 4 Kota. Beliaunya hafal Quran nggak ada.
Itu kan salah satu prestasi itu, prestasi meskipun non Tapi kalau akademik. penghafal Al-Quran itu sih nggak harus dari penghafal juga sih Pak, dari dalam dirinya sendiri juga bisa Ya sih. tapi kan itu kan salah satu indikator bahwa kompetensinya meningkat. Iya, Atau kan? gurunya disiplin, atau gurunya tepat waktu dalam pembuatan RPP. Dibuktikan apa? Ya dibuktikan ini terkait dengan apa? Laporan ke pengawas tiap bulan atau tiap semester, atau awal semester, atau tengah semester, atau akhir semester. Nah, itu kan salah satu meningkat di dalam kompetensi guru itu di dalam bidang PAI-nya. Nggak ada lagi San. Nggak ada Pak. Sudah wes, sudah 22 menit ya. Sudah. Terus naik terus. Sudah. Bisa nggak dibukakan pintu sama sama istrinya? Masukkan sedikit saya Mbak. Iya Pak, boleh. Judul ini Anda tuh fokus di peran apa strategi? Peran strategi. Pokok bahasanya peran sudah banyak Mbak. Ya. Apalagi strategi sudah banyak juga. Jadi dua variabel Anda itu harus menyelesaikan itu. Cukup diambil satu saja. Peran saja, strategi saja. Yang saya masukkan. Iya. Tapi kan jurusan saya peran dan strategi. Strateginya itu sudah masuk di peran. Oh, jadi dijadikan satu gitu. Beda, sama nggak peran sama strategi? Isinya apa kamu tentang strategi ini? Kalau strategi di sini saya isinya caranya pengawas tadi yang sudah saya. Apa? Ayo. Apa strateginya? Ada berapa strateginya? Sebentar Pak. Ada 3. Iya, saya ada 3. Kenapa Pak? Supervisi. Supervisi. Itu masuk di peran apa itu? Supervisi ini masuk perannya juga ada supervisi Pak. Perannya apa? Kalau pengawas itu perannya sebagai apa? Yang pertama apa? Supervisi. Iya, perannya pengawas apa? Kalau supervisi ini Perannya pengawas apa? Nomor 1. mengawasi Pak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawasi kegiatan pembelajaran itu biar Supervisi itu apa? Bukan itu yang dimaksud dengan strategi. Perannya itu dia mengawasi, tujuannya adalah tugasnya supervisi. Yang kedua apa? Ayo. pembinaan. Pembinaan. Strategi yang kedua apa? Iya, pembinaan strateginya. Pembinaan. Strateginya apa? Strateginya. Itu pelatihan, seminar itu. Lah, pembinaan itu dilakukan melalui melakukan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga apa? Workshop. Bukan monitoring dan evaluasi. Perannya apa? Pengawas. Yang kelima. Perannya itu mengevaluasi sama menilai Ya itu sama saja dengan monitoring juga di situ. Perannya mengevaluasi, ya tujuannya itu untuk monitoring di situ. Dilakukan dengan cara monitoring, bukan strategi. Jadi apa bedanya peran sama strategi? Ayo. Peran itu mengubah kedudukan seseorang di situ. Dia sebagai apa? Kalau pengawas berarti mengawasi. Yang kedua apa? Membina. Yang ketiga apa? Mengevaluasi. Yang keempat apa tadi itu apa? Ada 5 kalau nggak salah ya. Strateginya, strategi itu langkah-langkah dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kompetensi. Langkah-langkah seperti apa yang harus kamu lakukan?
sebagai seorang pengawas. Itu sudah lain lagi, sudah banyak sudah di situ. Ayo strategi apa saja yang dilakukan? Kan nggak ada. Lah, kiranya kamu tuh fokus di Quran apa strategi? Kesimpulannya, ternyata kamu menjawab terkait dengan peran. Peran yang pengawasan, pembinaan, pendampingan, kesempatan bagi guru untuk berdiskusi, apa maksudnya peran apa ini? Evaluasi dan penilaian itu bisa dilakukan dengan cara monitoring. Pembinaan dilakukan dengan cara workshop. Kunjungan itu dilaksanakan ketika waktu pengawasan. Strateginya apa kalau gitu? Kalau kamu itu ingin meningkatkan kompetensi, strategi itu apa sih? Strategi langkah-langkah. Jadi langkah-langkah pasal 1 untuk meningkatkan kompetensi guru PAI. Yang kedua, judulmu ini yang kedua, meningkatkan kompetensi guru PAI di SMA negeri. Maksudnya di SMA negeri di mana maksudnya ini? SMA negeri Selatan Pasuruan. Di Pasuruan, Pak. SMA negeri mana maksudnya? Tingkat SMA apa tingkat SMP apa tingkat SD? Semuanya itu ada pengawasnya masing-masing. Meningkatkan kompetensi guru PAI pada tingkat SMA sekota Pasuruan. Di situ nggak ada apa. Soalnya saya di SMA negeri. Iya, di SMA. Di SMA negeri kamu menuju ke siapa? Di SMA negeri. Di SMA negeri. Cocoknya apa? Tingkat SMA, apa tingkat SMP, apa tingkat SD, apa tingkat SMA negeri? SMA negeri. SMA negeri. Kira-kira pas nggak? Di SMA negeri sekolah Pasuruan. SMA negeri 1, 2, 3, 4 itu. Saya ambil Kenapa kamu ngambil kok di SMA negeri? Nggak usah itu. Kamu fokusnya di mana? Di SMA apa? Di pengawas? Kamu fokusnya di SMA apa pengawas? Kamu fokusnya di guru PAI apa di pengawas PAI? Ayo. di gurunya. Hah? Di gurunya. Di gurunya. Iya. Berarti kalau di gurunya ngapain kamu peran pengawas pendidikan agama Islam? Kok bukan peran guru PAI saja? Yang kamu mau cari siapa? Guru PAI apa pengawas? Guru PAI sama pengawas. Nah, kalau pengawas yang ditanya tentang apa? Apa yang sering tugas pengawasan selama itu apa? Nah, fokusnya di pengawas. Guru PAI-nya apa kamu tanyakan? Kalau guru PAI-nya saya lebih ke benar atau tidak yang dilakukan pengawas ini gitu. Dari kebenaran kan? Kamu fokusnya di guru PAI apa pengawas? Yang kamu teliti tentang guru PAI apa pengawas? Kalau sekarang saya dua-duanya sih, Pak. Hah? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Kamu fokusnya di ya peran apa strategi kira-kira? Lebih ke apa ya? Perang. Makanya ini kurang pas ini. Kalau tingkat SMA ya guru PAI pada tingkat SMA sekota Pasuruan. Masa guru PAI di SMA sekota Pasuruan? Karena masih ada tingkat SD, SMP ada gitu. Guru PAI, pengawas guru PAI. Ya terserah, masukan saja nggak apa-apa.
situ. Apakah benar apa yang dilakukan oleh pengawas sesuai dengan menjalankan tugas pokoknya sebagai pengawas? Gitu. Ternyata saja di situ. Tapi kamu harus meneliti siapa, yaitu pengawas, peran pengawas itu apa tugasnya? Punya di situ. Agak kalau terbuka seperti ini, ya. Terus apa ini? Kesimpulan. Ini kan peran semua di sini. Bukan kesimpulan kalau supaya hanya seperti ini. Ya. Strategi apa ini? Strategi ini adalah melalui beberapa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di sini. Pembinaan bagaimana untuk meningkatkan potensi guru PAI, yaitu melakukan pelatihan, melakukan ini dan sebagainya. Itu peran. Kayak seperti peran sebagai guru lalu peran ibu apa? Sebagai pembimbing, pengajar, pembina, didik, motivasi, itu peran di situ. Nah, ini kalau fokusnya di peran, ya peran saja sudah cukup. Proses strategi peran dalam rangka untuk meningkatkan potensi guru. Kalau strategi beda lagi. Strategi pengawas dalam rangka untuk meningkatkan guru PAI di mana? Ini kan saya tetap masalah pada tingkat SMA. Nah, berarti SMA semuanya. Apakah dia itu mengawasi di SMA 1, 2, 3, 4, terus SMA yang lain di mana? Kan kayak itu saja. Kan cuma perwakilan saja. Pengen sebuah lima kan paling ya. Tapi SMA negeri di Pasuruan bukan cuma yang bukan cuma 25 Pak Jaga ya. Apa Yang perlu ya. apakah mereka itu tugasnya itu di sana saja? pengawasannya. Pengawas tingkat SMA kan banyak di situ. Kalau kamu mau fokuskan tingkat SMA negeri, ya silakan. Tinggal tunjuk saja di situ. Oh, ternyata saya pengen meneliti bagaimana kinerja pengawas melalui siapa punya guru PAI. Apakah benar pengawas ya? Ini kan klarifikasi namanya, guru PAI, klarifikasi terkait dengan kinerja dari pengawas. Kamu kan tugasnya fokusnya adalah bagaimana peran pengawas PAI. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan potensi guru PAI. Dia harus ditingkatkan, ya, meningkatkan kompetensi PAI yang ada di SMA melalui pengawas. Cukup pengawas saja. Yang dari mana? Yang dari mana itu? Pengawas PAI itu dari mana? Kabar dari Timnas. Semua dari Timnas. Ya udah, berarti fokusnya menang di situ. Nah. Ini kamu SMA 1, 2, 3, 4 ya, di tamat 10 kan seperti ini ya. Makanya kamu tuh fokusnya di apa? Di program, apakah strategi di pengawas, apakah di guru PAI, di pada tingkat SMA, SMP atau SD, kan banyak di situ. Sehingga kamu tidak fokus pada abstraknya. Nah, di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawas, peran pengawas PAI meliputi pengawasan rutin di kelas, pembinaan
ya strategi Wis apa? lain. Gimana? Kalau kita Kemarin mau gitu. Ya sudah cukup. Sudah bagus, kerjaan sudah bagus nih. Saya lihat Bagus. penataannya sudah bagus ini. Hampir 160 Ini. tesis ini itu skripsi 160 lebih ya. Kalau bisa ada tingkat SMA, jadi guru berarti meningkatkan kompetensi guru PAI pada tingkat SMA. Gitu. Pengawasnya berarti pengawasnya cukup fokus pada pengawas guru PAI pada tingkat SMA. Terus Pak, Terus Pak punya. Iya, itu masukan saja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih. Dan segera apa yang tadi diomongkan, yang disarankan oleh penguji baik Pak Munir maupun Pak Jaka segera direvisi ya. Maksimal 2 minggu ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.